Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rizaldi, Insan Baihaqi, dosen di Fakultas Manajemen. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pengenalan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Bank dan Lembaga Keuangan, dengan kode F3210. Memiliki bobot 2 SKS yang diberikan pada semester 3 untuk mahasiswa prodi studi manajemen. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai struktur dan fungsi sistem keuangan, khususnya peran bank sentral, bank umum, dan lembaga keuangan non-bank, baik dari perspektif teori maupun praktik. Mahasiswa juga diajak menganalisa pengaruh kebijakan keuangan global terhadap perekonomian Indonesia. Perkuliahan berlangsung selama 16 kali, terdiri dari 14 pertemuan tatap muka, serta 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Target pembelajaran atau luaran mata kuliah mencakup 11 poin utama, mulai dari kemampuan mengidentifikasi jenis-jenis bank dan lembaga keuangan, menjelaskan konsep bank konvensional dan syariah, mendiskusikan isu-isu terkini seperti bank digital, hingga mampu menerapkan manajemen risiko dan analisa perkreditan, serta mengenali indikasi fraud dalam perbankan. Soft skill yang ditanamkan antara lain kemampuan presentasi, diskusi, dan berpikir secara kritis. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran prodi antara lain CPL 1, sikap dan religius dan peduli lingkungan, CPL 2, kinerja mandiri, terukur dan pengambilan keputusan yang tepat, CPL 3, penguasaan konsep manajemen yang aplikatif dalam berbagai konteks organisasi. Proses pembelajaran yang saya desain dengan model DIA, Delivery, Interaksi, dan Assessment. Delivery, penyampaian materi, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran digital dan konvensional untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, adaptif, dan menyenangkan bagi mahasiswa. Media pembelajaran yang digunakan, pertama, LMS Litera, yaitu akses materi, RPS, dan dokumen kuliah secara daring. Forum diskusi dan unggahan tugas. Kedua, e-book dan jurnal ilmiah, referensi utama dan penunjang sumber dari jurnal bereputasi dan buku teks terbaru. Yang ketiga, video pembelajaran dan simulasi. Penjelasan konsep melalui video, simulasi proses kredit, manajemen risiko, dan sebagainya. Keempat, kuis interaktif melalui Quizy, Kahoot, dan Google Form. Yang kelima, presentasi mahasiswa. Mahasiswa menyajikan topik mingguan menggunakan PowerPoint, Canva, atau media lainnya. Yang keenam, media komunikasi dan kolaborasi. WhatsApp Group untuk koordinasi dan diskusi ringan, grup Meet, pertemuan daring, Google Doc, kerja kelompok, dan feedback. Tujuan penggunaan media meningkatkan interaksi, memfasilitasi fleksibilitas belajar, mendorong kreativitas dan partisipasi yang aktif, menyelaraskan pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Interaksi, terjalin komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa serta antar sesama mahasiswa melalui diskusi kelas, tanya jawab, kerja kelompok, refleksi, dan aktivitas kolaboratif lainnya. Asesmen atau penilaian. Ada dua cara saya menilai. Yang pertama, secara formatif melalui kuis, tugas individu dan kelompok, observasi sikap, serta penilaian keterampilan sesuai RPS. Yang kedua, sumatif, melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam model pembelajaran, saya menggunakan 3 model. Yang pertama, kuliah klasikal, small group decision, role play, dan simulasi. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku ajaran yang saya tulis sendiri berjudul Bank dan Lembaga Keuangan. Buku ini dirancang khusus untuk menyesuaikan dengan konteks pembelajaran mahasiswa Indonesia serta dilengkapi dengan studi kasus dan ilustrasi praktis. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk mengakses jurnal ilmiah,
bereputasi, dan buku-buku pendukung lainnya guna memperkaya perspektif dan mengikuti dinamika perkembangan industri keuangan saat ini. Untuk memastikan mahasiswa mendapatkan wawasan terkini dan mampu mengikuti perkembangan teknologi keuangan masa kini, akhir kata, saya percaya bahwa mata kuliah ini dapat membekali mahasiswa dengan wawasan teoritis dan praktis yang solid, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam industri keuangan saat ini dan masa depan. Baik, berikut video pembelajaran mengenai bank dan lembaga keuangan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan pertama ya. Oke. Baik teman-teman, sebelumnya kita absen dulu ya. Karena absen ini merupakan penilaian yang penting di kelas ini. Jadi saya minta teman-teman untuk masuk kelas di sini boleh izin maksimal 3 kali. Itu pun harus dengan keterangan ya. Saya mau absen dulu ya. Raden Adrian. Oke. Raditya Suherman. Maliki Fadlan. Baik, kita mulai aja. Kita akan bahas mengenai bank di era digital ya. Jadi akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Rizaldi Insan Baihaqi. Saya di sini sebagai dosen pengampu bank dan lembaga keuangan. Jadi teman-teman nanti kita bikin diskusi grup lewat WhatsApp grup. Kita ada 16 mata kuliah atau 16 pertemuan. 14 diantaranya adalah ada bank digital yang hari ini kita akan bahas. Kemudian selanjutnya nanti teman-teman yang akan bergiliran berpresentasi. Ya, karena saya di sini nggak mau teman-teman hanya memahami tentang materinya aja, tapi teman-teman di sini harus belajar untuk berpresentasi dan discussion skill. Ya, karena di luar sana itu butuh lulusan-lulusan yang memang cakap dalam berpresentasi. Berpresentasinya bebas, tapi kreatif dan inovasi. 14 pertemuan dan 2 itu ada UTS dan UAS. Ya, buat penilaian yang harus kita sama-sama pahami dan sepakati. Ada presensi itu 15%, artinya tadi satu semester itu 3 kali izin. Ya, itu bobotnya 15, tugasnya 15%, kemudian ada kuis, UTS dan UAS. Kuis dilakukan setiap kita setelah masuk kelas ya. Kita masuk ke materi teman-teman semuanya ya. Jadi kenapa sih bank digital ini penting buat kita bahas di awal? Karena memang saat ini ekosistem ekonomi dan keuangan digital di tahun ini 2025. Mungkin teman-teman tahu bahwa saat ini semua pembayaran platform menggunakan QRIS, benar nggak? QRIS ya, menggunakan QRIS. Karena apa? Yang pertama, kalau teman-teman sudah menggunakan QRIS ini, teman-teman bisa langsung scan, langsung bayar, langsung masuk ke pelaku ekonominya. Jadi lebih cepat kan transaksinya, gitu kan? Karena semuanya pakai e-wallet, gitu. Ya. Jadi teman-teman, Bank Indonesia dan kementerian pun sudah masuk ke era ekosistem digital. Ya, salah satunya menggunakan platform digital untuk sektor finansial, ya, termasuk fintech. Teman-teman mungkin sudah banyak tahu ya. Yang kemudian ada di sektor real, di pasar pun sekarang sudah pakai QRIS. Ya, kemudian untuk transportasi pakai Gojek udah pakai QRIS, ya nggak sih? Bahkan sekarang di Jakarta angkot pun sama, di Jakarta di Bogor sudah pakai QRIS. Nggak tahu kalau di Bandung mungkin ada yang punya info, ada yang tahu udah ada pakai QRIS belum? Belum ya mungkin next. Kemudian untuk pembayaran di Pemda pun sama teman-teman, semua platform menggunakan platform digital ya. Kemudian petani dan nelayan pun sudah diarahkan. Kemudian UMKM sudah jelas, pariwisata, setiap tempat pariwisata pun pasti jarang banget yang pakai uang cash ya. Biasanya pakai QRIS. Dan untuk pencatatannya pun lebih cepat nggak sih? Ya kan, tinggal nge-rekap aja, tinggal nge-download dashboard, habis itu beres. Ini yang terjadi atau di perencanaan dari Bank Indonesia atau kita sebut ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Ya, jadi semua ini secara sustain melalui pemanfaatan digitalisasi. Ya. Alasannya kenapa dan potensinya apa nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Ini alasan kenapa sih di Indonesia ini harus segera dibentuk digitalisasi atau ekosistem digitalisasi. Ya, karena ini sebagai peluang nih untuk Indonesia
Populasi di Indonesia saat ini 265 juta ya jiwa teman-teman. Yang mana kalau kita lihat dari beberapa segmen demografi, yaitu dari usia produktif kita itu ada di 51% yang produktif. Produktif itu di Gen Y sama Gen X. Gen Y itu seperti teman-teman, Gen X seperti saya. Yang bikin kita kuat juga bahwa total dari semua 267 ini ada penggunanya adalah hampir semua atau 90% ini pengguna gadget. Ya nggak? Apa-apa teman-teman pakai gadget. Ya, itu sebagai peluang. Tapi ada tantangan. Tantangannya adalah di sini banyak sekali shadow banking, teman-teman. Penyalahgunaan, pemanfaatan pinjol yang tidak pada tempatnya, jadi terlilit utang gitu ya. Padahal ini percepatan akses ekonomi. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Bisa ya. Katakan bahwa kalau negara itu punya data yang valid dan bisa diolah menjadi pendorong ekonomi, itu melebihi negara yang punya minyak, teman-teman. Artinya apa? Kalau pemerintah tersebut atau negara tersebut bisa memanfaatkan data yang ada di masyarakat, itu bisa didorong untuk ekonomi perputaran. Ya, yang tadinya biasa main handphone flexing diarahkan untuk belanja. Itu sebagai tantangan di Indonesia, teman-teman. Ya, karena tadi satu negara kita itu produktifnya lebih banyak, 51%. Ya, Indonesia bisa menjadi daya saing di negara-negara yang bagus kalau kita kuat data. Oke, nextnya adalah, nah ini kalau teman-teman mungkin tahu artinya bank, ya bank itu ada 3 sebenarnya fungsinya. Bahas, menghimpun dana dari masyarakat lewat tabungan. Kemudian penyaluran dananya pun ke masyarakat lewat kredit rumah, kredit UMKM, kredit investasi gitu ya. Itu belum ya. Oke, nah ini. Kalau tadi kita ngomongin, kalau yang ini ngomongin bank apa? Ini termasuk bank konven atau digital? Konven ya, kita masuk ke bank digital. Punya kelebihan, punya tantangan. Kelebihannya satu, akses yang lebih mudah. 24 jam teman-teman bisa akses, bener nggak? Fleksibel, kapan aja, di mana aja. Ya kan? Kemudian suku bunganya biasanya lebih tinggi. Karena biasanya mereka masih promo. Menarik masyarakat buat menggunakan bank digital ini. Gitu ya. Kemudian ada tantangannya teman-teman, jaringan internet. Teman-teman ini lagi transaksi, tiba-tiba nggak ada sinyal, ya nggak sih? Error ya. Oke. Belum melek teknologi, ada bapak-bapak atau abah-abah atau mama yang memang dia nggak melek teknologi, bikin password aja salah gitu kan, bikin pin ATM salah, jadinya error, keblokir gitu. Dan dari keamanannya pun masih dipertanyakan nih, ini aman nggak sih bank digital ini gitu, karena kan banyak istilah hacker dan scamming. Nah itu kita di belakang akan bahas itu, segi keamanan ya. Ini 3 kelompok yang harus teman-teman ketahui. Perbankan saat ini teman-teman, kalau konvensional biasa lah ya, perampokan. Kalau teknologi biasanya hacker-hackeran ya. Kemudian ada ini pelaku menampakkan diri, ini biasanya ada di dalam internal perbankannya sendiri atau sindikat, teman-teman. Ini yang akan kita bahas tadi, ancaman kejahatan cyber di dunia perbankan. Nah ini teman-teman. Jadi karena teman-teman di sini kan sering pakai handphone nih, ya, jadi bank digital ini rentan sama ini teman-teman. Satu, virus. Jadi kalau teman-teman kan suka ada link yang share link, terus kalian klik gitu aja, ya. Kadang kan itu suka spam gitu ya, ternyata ngambil data teman-teman. Nah itu harus diwaspadai, masuknya lewat virus atau link yang di share. Kemudian lewat spam, ini biasa kalau spam lewat email ya, ini masih rentan terjadi teman-teman. Kemudian ada hacking, ya, di hack pin semuanya. Kemudian ada phishing, nanti kita akan bahas tentang phishing. Kemudian secure, atau dia bisa membuka kunci dari si pengguna. Kemudian ada trojan itu yang nembus langsung, biasanya ini ke perbankannya langsung ya. Yang ini contoh phishing teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat sekilas phishing ini, ada yang aneh nggak dari websitenya Danamon?
Ada yang aneh nggak kira-kira? Nah, kalau kalian belum bisa jawab, berarti kalian calon korban phishing ya. Yang membedakan adalah ini teman-teman. Biasanya kalau corporate itu .com, .co.id. Nah, ini adalah semua sama teman-teman, sama website resminya. Tapi yang ngebedain adalah ini. Danamon online.hall.s registration login HTM. Biasanya kan .com, ya nggak sih? Nah, ini adalah namanya phishing. Jadi websitenya itu sama banget sama yang asli teman-teman. Tapi kalau teman-teman masuk user ID dan password teman-teman, itu sebenarnya adalah dummy atau duplikat. Dia lagi ngerekod si user ID sama password gitu. Ketika kalian masukin sini, masuk ke Danamon yang aslinya, kira-kira mereka bisa masuk nggak? Bisa ya, gitu. Nah, ini adalah kejahatan phishing. Jadi kalau teman-teman lebih rentan, lebih tahu saat ini kalau misalnya ada yang nge-share link atau mau buka m-banking, teman-teman harus cek kembali si user ini, alamat websitenya. Dia .co.id atau .com atau seperti ini. Kalau kayak gini dinyatakan ini phishing. Oke? Udah paham ya? Kemudian kejahatan cyber berikutnya adalah physical security, atau kalau ini mah biasanya dari segi keamanan atau infrastrukturnya. Jadi mereka nyerang servernya langsung secara fisik. Ya. Ini ya. Jadi kalau secara fisik memang di dalam server itu harus dijagain benar-benar teman-teman. Ya karena kan dia mereka itu menyimpan data ya. Datanya itu satu harus ada gensetnya. Kalau misalnya tiba-tiba dimatiin, harus ada gensetnya. Ya nggak sih? Kalau nggak mati nanti datanya. Kemudian daerah aman ini harus bebas dari ancaman manusia dan hewan dan alam. Terus gimana sih Pak caranya untuk mengurangi resiko bank digital atau kejahatan digital? Satu, harus sering-sering update operating system atau antivirus. Kalau teman-teman suka buka keuangan di laptop gitu ya, antivirus selalu dipakai. Kemudian kalau teman-teman megang nanti rekening perusahaan, teman-teman harus upgrade terus, harus diaudit terus. Kemudian gunakan email server kantor. Ya, kalau nanti teman-teman ada di perkantoran, jangan pakai email pribadi, tapi harus pakai email kantor. Dan lakukan update password, ya. Jadi teman-teman harus berkala nih, kalau habis transaksi, biasanya harus update aja lah, gitu, ya. Nah ini saat ini Polri sudah ada satuannya, yaitu cybercrime. Jadi kalau teman-teman ngerasa, aduh kayaknya ini mobile banking saya ada yang ngehack nih atau ada yang dipakai, teman-teman bisa lapor ke bagian cybercrime. Ya. Oke, teman-teman, it's time to quiz ya. Kita quiz dulu sebelum ada pertanyaan ya. Oke, sekarang kita untuk bisa tahu teman-teman paham atau enggak tentang bank digital yang tadi kita sudah pelajari bersama, teman-teman kita tes ya. Teman-teman bisa akses ke Kahoot-nya, silakan. Udah, terus masukin ke 819193 ya. Kita bagi ke 4 tim teman-teman. Jadi peraturannya yang skornya paling rendah itu yang akan presentasi di minggu depan. Oke, kita mulai. Oke, silakan dijawab. Time's up, kita lihat. Keempat ada tim Tiger. Ketiga ada tim Mouse. Kedua ada tim Raccoon. Dan yang pertama adalah tim Sunshine. Tepuk tangan dong. Di minggu depan adalah timnya Alfian ya, tim Tiger. Dipersiapkan sekreatif mungkin ya. Gunakan media-media yang interaktif juga ya. Oke, terima kasih. Kita sudah membahas materi, kemudian kita sudah melakukan quiz ya, dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Kira-kira ada yang mau bertanya, silakan. Saya Pak. Baik. Saya Raden mau bertanya, bagaimana cara bank digital memastikan keamanan data nasabahnya jika semua layanan dilakukan secara online? Baik, terima kasih Raden, bagus sekali pertanyaannya. Baik, pertanyaan kedua dari saya Pak. Jadi kenalin, saya Malik. Saya ingin bertanya tentang materi ini.
Yaitu pertanyaannya adalah apakah bank digital ini bisa sepenuhnya untuk menggantikan bank konvensional di masa depan gitu, dan apa dampak positif dan negatifnya terhadap masyarakat. Terima kasih ya pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab dua pertanyaan dari teman-teman Raden dan Malik ya. Yang pertama adalah bagaimana cara bank digital memastikan keamanannya. Betul nggak? Dan nasabahnya seperti apa? Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, kalau kita lihat bank digital ini, tadi kita lihat menggunakan teknologi. Yang artinya teknologi itu harus benar-benar diamankan. Ya, melalui apa? Satu, encrypt, kemudian firewall. Ya, jadi intinya harus berlapis gitu ya. Kemudian sistem autentifikasi yang bertahap, atau teman-teman tahu seperti OTP yang SMS masuk ke pengguna langsung, itu merupakan salah satu cara untuk mengamankan data tersebut. Ya. Kemudian ya, yang jelas kalau bank digital itu harus diawasi oleh OJK. Jadi kalau teman-teman menemukan bank digital yang tanpa ada logo OJK, itu dipastikan ya. Baik. Pertanyaan kedua dari Malik, ya, apakah bank digital bisa sepenuhnya menggantikan bank konvensional di masa depan? Ya, pertanyaannya adalah kita saat ini masih transisi digital, ya, yang artinya bahwa meskipun tren digital ini sangat kuat, ya, tapi masih ada segmen masyarakat yang membutuhkan layanan fisik, ya. Kemudian jadi kedepannya ini kita modelnya nggak full digital tapi hybrid, digitalisasinya ada, kemudian secara fisiknya ada, gitu ya. Jadi saling melengkapi, karena tadi beberapa generasi yang belum melek teknologi itu masih memerlukan support dari bank. Itu teman-teman sudah puaskah dengan jawaban saya? Baik teman-teman, kita sudah ada di penghujung kelas ini. Kesimpulannya ada tiga. Yang pertama bahwa tantangan perbankan saat ini semakin tinggi. Digital harus kita tetap kejar karena memang perkembangan ekonomi, dan untuk mendorong ekonomi, kemudian perbankan lah yang harus upgrade ya untuk mengantisipasi kejahatan cyber yang mana didukung oleh orang. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita mengakhiri, ada satu video ya yang akan saya tayangkan. Itu pentingnya membahas bank dan lembaga keuangan di perkuliahan semester ini. Kita simak videonya. Hai, gue Riza. Terkadang, hidup dan bersepeda itu punya satu kemiripan. Di mana untuk maju dan seimbang, kamu hanya harus terus mengayuh dan bergerak. Kakimu terus bergerak. Sementara kepala dan matamu tahu kemana tujuan yang akan dicapai. Di saat orang berhenti karena kurang teliti menggapai mimpinya, kamu masih tetap maju dengan seimbang. Menikmati merdeka itu ketika kita bisa bekerja di mana saja, berjuang demi mengukir hari tua. Memilih sebagai pejuang cinta itu boleh, tapi jangan lupa memilih tidak memilih asuransi itu bisa berakhir fatal nantinya. Aman sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak pasangan, tapi mereka yang memiliki perhatian terhadap setiap perbedaan. Berjuang untuk menjadi teman paling asik itu boleh, mumpung masih muda, tapi jangan lupa gengsi tak membantu kaya, justru membantu kemenangan. Setiap bulan lumut akan muda. Bagaimana mau menikmati hasil perjuangan pahlawan kita kalau hidup ini tidak merdeka? Jangan hidup jangan terletak. Maknai hari kemerdekaan ini bukan saja sekedar bebas dari penjajahan bangsa asing, tapi juga harus keluarga. Merdeka finansial itu berjuang dan terbebas dari jeratan hutang dan mulai menghitung. Mewujudkan ini
agar bisa berbagi dengan sesama dan berguna bagi bangsa. Karena hidup gak cuma tentang hari ini. Untuk perkuliahan kali ini jangan lupa untuk absen di litera ya, tinggal masukkan aja nama kalian ya. Kita akhiri, mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP-PT Serdos Gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.